Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilman Rosyad Shihab, senang kembali hadir di tengah sahabat sekalian yang menyaksikan YouTube ini. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Mungkin Anda menonton video ini sudah bulan Dzulhijjah. Ada 5 ibadah yang sangat penting untuk dilakukan selama bulan Dzulhijjah. Yang pertama, memperbanyak ibadah, baik quantity atau juga quality dari ibadah-ibadah kita selama 10 hari pertama. Yang kedua, memperbanyak takbir di 5 hari dari tanggal 9 sampai 13 Dzulhijjah, terutama setelah salat fardu. Yang ketiga, saum sunnah Arafah, yaitu saum sunat pada tanggal 9 Dzulhijjah bertepatan dengan wukufnya para jamaah haji di Padang Arafah. Yang keempat, sholat Idul Adha dan mendengarkan khutbahnya tentu saja. Dan yang terakhir, dan ini ibadah yang paling penting, adalah menyembelih hewan kurban. Di video yang lalu juga kita sudah bahas tentang menyembelih hewan kurban itu, bahwa dia ada sunnah muakkadah, kesunahannya berlaku setiap tahun dan berlaku perorangan individu muslim dan muslimah yang sudah akil balik. Dan tentu target daripada kita berkurban adalah menyiapkan hewan yang terbaik sesuai dengan syariat, sehingga kemudian kita mendapatkan keutamaan dari menyembelih hewan kurban. Ada banyak pertanyaan kepada saya tentang hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Ada dalam kitab Muslim yang menerangkan bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang sudah berniat menyembelih hewan kurban dan kemudian masuk bulan Dzulhijjah, maka hendak dia tidak memotong kukunya, memotong rambutnya, sampai kemudian ia menyembelih hewan kurbannya. Menurut saya hadis ini adalah fadilah, adalah keutamaan daripada bulan Dzulhijjah. Tentu kaitannya adalah sebagai supporting terhadap saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci, yang tentu mereka berihram. Ada beberapa larangan, salah satunya adalah larangan memotong kuku dan memotong rambut. Jadi ini tafaulan sebagai support, sebagai harapan, doa, keterlibatan kita bersama mereka, sehingga kita pun yang tidak melaksanakan ibadah haji ada di Tanah Suci tetap mensupport mereka. Tentu dengan keinginan kita menyembelih hewan kurban yang ketentuannya itu kita sembelih pada tanggal 10, maka sejak hilal bulan Dzulhijjah, sejak tanggal 1 Dzulhijjah, maka kita sudah tidak memotong lagi kuku dan rambut. Sekali lagi ini sebagai support, sehingga sifatnya adalah fadilah. Bila karena 1 dan 2 hal akhirnya kuku itu terpotong, hanya rambut itu juga dicukur atau digunting, maka itu tidak akan membatalkan pahala dari ibadah kurban kita. Jadi kurban tetap saja berlaku, tetapi fadilah itu yang kemudian kita tidak mendapatkannya. Tentu sebagai pengikut baginda Rasul yang selalu ingat kepada firman Allah, atiullaha wa atiur Rasul, kita akan senantiasa taat kepada Rasul, di mana kita tidak memotong kuku kita, tidak menggunting, tidak mencukur rambut kita sejak tanggal 1 bulan Dzulhijjah sampai dengan disembelihnya hewan kurban. Maka ini adalah hal yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan bulan Dzulhijjah ini, tahun ini, menjadi bulan yang sangat penuh dengan berkah, di mana kita mendapatkan keuntungan yang sangat banyak karena kita memaksimalkan ibadah di 10 hari. Dalam hadis yang sahih juga Rasulullah mengatakan 10 hari pertama ini adalah waktu terbaik di mana Allah melipat gandakan pahala dari amal soleh yang kita perbuat. Jangan sia-siakan itu, dan semoga Allah memudahkan kita, memberikan bimbingan dan hidayah kepada kita untuk lebih taat lagi pada bulan Dzulhijjah ini, dan tentu saja ketaatan itu berlanjut di bulan-bulan berikutnya sepanjang tahun, sepanjang hayat kita yang tersisa, sehingga kita wafat, meninggal dalam kondisi yang husnul khatimah. Sekian, terima kasih. Saya Hilman Rosyad Shihab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.